Hari ini cukup berbeda karena hari ini sebenarnya saya tidak berniat membuat video. Cuma karena saya perhatikan banyak sekali orang yang berkeluh kesah tentang keadaan saat ini, bahan-bahan naik, jualannya juga sepi, susah semua. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi, kemungkinannya seperti apa ke depannya, dan kita harus bagaimana. Buat Anda yang tidak tertarik dengan penjelasan tentang ekonomi dan sebagainya seperti ini, skip aja lah. Anda nggak perlu nonton. Nanti aja Anda bisa nonton lagi untuk materi yang selanjutnya, karena hari ini saya tidak akan membahas tips trik tentang portal bakso seputar resep. Saya tidak akan bahas itu. Saya hanya akan membahas tentang kondisi saat ini yang terjadi, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Sebelum memulai, saya perlu menyampaikan satu hal, bahwa saya sendiri bukan pakar ekonomi, saya bukan ahli ekonomi, jadi mungkin pembahasan saya nanti ke depannya mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak tepat, harap maklum. Dan jika Anda lebih menguasai materinya, tolong bantu saya untuk Anda beri komen, Anda koreksi apa opini Anda, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan membahas tentang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kondisinya kan lagi susah, bahan-bahan naik semua, mahal, jualannya sepi. Sebenarnya kenapa? Jawabannya paling simpel adalah karena kondisi uangnya orang ini nggak ada. Kondisi ekonominya lagi buruk, lagi susah semua, sehingga kondisinya seperti ini. Kalau Anda ngikutin berita dari luar negeri, ada mulai opini pendapat orang bahwa dunia ini akan mengalami resesi. Resesi itu apa? Resesi itu kondisi ekonomi yang sangat-sangat lesu, tidak bergairah, semuanya sepi, usaha akan jadi susah, dan kapan kembalinya nggak tahu. Tapi kembali, ini masih ini masih opini, bisa iya, bisa enggak, tergantung. Nah, hal yang ingin saya jelaskan hari ini adalah kira-kira opini orang-orang ini benar enggak? Itu kan opininya orang-orang luar negeri. Jadi di Amerika mulai gejalanya mulai resesi, Eropa juga seperti itu dan sebagainya. Lah, kita di Indonesia ini kok bisa berdampak, kenapa? Padahal kan kalau sono lagi krisis, ya sana aja krisis. Indonesia baik-baik aja kan seharusnya. Apalagi kalau sekarang sudah mulai peraturan dilonggarkan, orang-orang sudah mulai berpergian, seharusnya kan kondisi membaik. Tapi kenapa kok susah? Susahnya juga bukan yang susah gimana, tapi yang susah cukup mengkhawatirkan. Alasannya apa? Nah, ini ada dua hal yang terjadi. Kalau kita ngomong ekonomi itu ada dua hal. Yang pertama adalah faktor mikro, yang kedua adalah faktor makro. Apa itu? Mikro ini adalah sesuatu yang terjadi di internal kita. Jadi kayak ekonomi kan tadi saya sebutkan ada di luar negeri, ada dalam negeri. Mikro ini semua yang berkaitan di dalam negeri. Misalkan kondisi perputarannya duit gimana, ada kerusuhan enggak, dan sebagainya, itu mikro. Ada bencana alam atau enggak, itu mikro, karena berhubungan ya di dalam sendiri. Tapi ada yang kedua adalah makro, ini yang saling berkaitan di antara dunia. Kok bisa? Gampangnya gini, saya akan kasih ilustrasi. Ini gambar saya jelek, jadi harap maklum. Ada negara-negara, misalkan ini Amerika, ini Eropa, ini China, dan ini misalkan Indonesia nih. Masing-masing negara kan punya kebijakan diri sendiri, mikro. Nah, tadi saya sebutkan di awal, kemungkinan Amerika resesi, Eropa juga resesi, Cina gosipnya juga mungkin seperti itu, tapi nggak tahu. Hubungannya sama Indonesia apa? Nah, ini, setiap negara ini, mereka selalu membutuhkan negara lain untuk saling bertukar barang, bertukar jasa, bertukar duit, dan sebagainya. Contoh, Indonesia butuh, Cina butuh tenaga untuk listrik dan lain-lain dari apa? Bisa dari minyak, bisa dari batu bara dan lain-lain. Nah, apakah Cina sendiri punya semua bahan itu? Jawabannya kan enggak. Mereka perlu impor. Misalkan nih, impor batu bara dari Indonesia. Mereka impor. Pengaruh kan? Impor. Nah, nanti Cina memproduksi entah apapun itu barangnya, hasilnya dijual lagi kan? Bisa dijual ke Amerika, bisa dijual ke Eropa, mungkin juga dijual ke Indonesia. Oke, nangkap dari sini. Nah, pertanyaannya tadi kan, kalau ini krisis, ini resesi, hubungannya sama Indonesia apa? Satu, karena ada pengaruh ekspor dan impor seperti ini, segala sesuatu pasti berkaitan. Paling gampang contoh, Indonesia butuh barang nih dari Cina, misalkan pakaian deh. Ini saya sebut pakaian. Kan impor dari Cina.
proses impor ini selain bahannya kita perlu apa? Yang namanya kapal kan? Kapal untuk kirim. Nah, kapal menggunakan apa? Satu, pasti tenaga, biasanya diesel. Pertanyaannya, yang menghasilkan diesel apa? Siapa? Yang menghasilkan diesel siapa? Tentu negara-negara seperti Eropa atau ini Uni Emirat Arab dan sebagainya. Nah, mereka akan mengirim ke Cina kan? Problemnya sekarang, kalau mereka supply dengan harga yang tinggi, kira-kira harga pakaian ini naik enggak? Jawabannya pasti naik. Kenapa? Ongkos logistiknya juga naik. Kapal yang biasanya ngirim dari Cina ke Indonesia, misalkan ya saya sebut aja misalnya biayanya 1.000, karena bensinnya naik, bahan-bahan ini naik tadi, sehingga mereka sekarang nggak 1.000, entah mungkin 1.200, 1.500 dan sebagainya, sehingga harga pakaiannya sampai ke Indonesia naik. Nah, di dalam Indonesia sendiri, ini pabrik, mereka jual ke customer, harga bahannya ini sudah naik. Kira-kira menurut Anda, mereka naikin harga jualnya nggak ke customer? Naik dong, supaya pabrik nggak rugi. Nah, pertanyaan selanjutnya, orang-orang seperti kita dapat uang dari mana? Ingat, di Indonesia itu yang wira swasta, yang usaha sendiri, dagang sendiri seperti Anda, itu nominalnya sedikit. Mayoritas apa? Orang kerja di perusahaan kan? Nah, misalkan nih, ini ada si A. Dia pegawai di pabrik, suatu pabrik lah. Ya, saya nggak tahu. Dia kerja di sini. Otomatis kan dia dapat duit di sini kan? Kondisinya pabrik ini impor barang, harganya naik semua, dan dia mau jual ke customer. Dia takut kalau menaikkan harganya, jangan-jangan nggak dibeli, jangan-jangan dipindah ke customer yang lain, pindah ke kompetitor yang lain. Terus gimana? Akhirnya si perusahaan akan berusaha menahan harga. Nah, kalau perusahaan menahan harga, berarti apa? Profitnya turun kan? Kalau perusahaan profitnya turun, kira-kira gajinya si pegawai dinaikin nggak? Tentu jawabannya enggak kan? Paling bagus adalah tetap, paling buruk adalah dikurangin atau bahkan dipecat. Nah, sekarang si A ini gajinya tetap, jadi duitnya dia tetap, padahal harga-harga ini naik semua. Terus si A mau beli barang ini, kira-kira gimana? Harga yang biasanya 1.000 jadi 2.000. Si A penghasilannya dari 1 juta tetap 1 juta. Kira-kira mau beli barang A, mikir nggak? Pasti mikir dong. Sehingga akhirnya orang-orang seperti si A, si B, si C dan sebagainya pada nahan duit. Mereka hanya mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang penting saja. Ingat, kata kuncinya penting. Kalau itu pokok, mereka nggak mau mengeluarkan duit. Kalau itu yang nggak pokok, mereka tahan sampai mereka dapat uang lebih. Nah, semoga sampai sini Anda cukup dapat gambaran. Jadi karena kondisi ekonomi globalnya, makronya ini jelek, harga-harga bahannya itu naik semua, penghasilannya tetap, makanya daya belinya orang turun. Sampai sini gimana? Kalau Anda bingung, sebenarnya masih banyak contoh seperti gini. Ini kita baru ngomong masalah bensinnya, masalah solarnya. Tahukah Anda kalau perusahaan ekspedisi hanya berjalan satu rute, misalkan dari Indonesia ke Cina, dan dia mandek, dia itu rugi. Supaya mereka nutup biaya, gimana? Berangkat harus ada barang, pulang harus ada bawa barang. Nah, ingat bulan-bulan kemarin Cina lockdown. Tidak ada kapal yang keluar dan tidak ada yang masuk. Sehingga kapal yang misalkan nih mau bawa barang dari Indonesia ke Amerika, mereka kan butuh lewat sini. Ke sini kan? Kesininya lancar. Mungkin bisa di bypass, aku langsung ke Amerika, ekspor. Aman kan? Permasalahannya dari Amerika tidak ada yang balik ke Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas bahan-bahan yang diimpor Indonesia itu dari Cina. Sementara si pemilik kapal kalau dari sini langsung balik ke sini itu rugi, kapalnya kosong. Biar untung mereka dari sini, mereka ke Cina dulu. Ini entah ekspor impor atau enggak tahu, jualan barang. Setelah dari sini mereka muat, mereka kembali ke Indonesia supaya untung. Nah, kondisinya kan seperti itu. Cina lockdown, terus Eropa, Rusia dan Ukraina perang. Banyak hal-hal yang tersendat-sendat. Sehingga kapal ini pun juga akhirnya mau jalan tapi kok nggak full, gimana nih, rugi. Sehingga akhirnya mereka apa? Menaikkan harga. Lu kalau mau, oke, tak berangkatin tapi hargaku naik.
Gimana? Dan kembali kan, ketika biaya-biaya logistik ini naik, harga-harga bahan ini juga akan naik semua. Semoga sampai sini Anda dapat gambaran kondisinya gimana. Nah, pertanyaannya, kalau kondisi ini sangat menentukan, menurut saya problemnya saat ini adalah kondisi makronya yang nggak jelas. Kondisinya krisis. Ingat, ini sudah hampir resesi. Ini sepertinya sudah Eropa karena efeknya perang Rusia-Ukraina. Kenapa? Karena di Eropa supplier bahan energi terbesar itu Rusia. Dan Anda kalau lihat berita kan tahu, Rusia lagi dimusuhin sama Uni Eropa. Dan Rusia kelas kepala. Si Putin bilang, kamu kalau aneh-aneh, tak stop semua ekspor, mau minyak, mau gas, dan sebagainya. Sehingga mereka juga kesusahan kan. Mereka harus beli barang dari tempat yang lain, harganya mahal. Nah, sehingga ini semua berpengaruh. Pertanyaan yang kedua sekarang ini, oke, kondisi ekonomi makronya jelek. Hubungannya dengan Indonesia apa? Sudah dijelaskan, no? Terus, seberapa pengaruhnya di Indonesia? Jawabannya saya nggak tahu. Kenapa? Karena ada satu faktor lagi yang menentukan adalah mikronya, di mana mikro ini kebijakan pemerintah kita bagaimana. Contoh, misalkan kita tahu harga minyak sekarang naiknya gila-gilaan. Tunggu, saya bukain. Harga minyak standarnya itu berkisar antara 60 US dollar. Harga hari ini crude oil, mana nih crude oil price? Bentar ya. Rata-rata harga minyak adalah 60 US dollar kan. Sekarang hari ini diperdagangkan seharga sekitar 108 sampai 111 US dollar. 60 jadi 100 US lebih, hampir 2 kali lipat. Nah, contoh harga bahan bakar, harga minyak mentah segitu mahalnya. Pertanyaan adalah harga bahan bakarnya nanti dijual di Indonesia gimana? Naik atau enggak? Kalau naik, otomatis biaya logistik di dalam negeri, biaya tracking, gambarnya jelek ya, ini juga pasti naik. Kenapa? Bensinnya naik, solarnya naik. Nah, yang saya sebutkan tadi kebijakan mikronya gimana ya, salah satu contohnya ini. Minyaknya naik, pemerintah memutuskan harga minyak naik enggak? Oke, naik, seberapa naik? Nah, itu semua akan berdampak di mikronya. Jadi kalau makronya sudah jelek, mikronya ini nggak disupport sekalian, itu yang bahaya. Makanya saya kalau ditanya, terus kondisinya ini gimana? Apakah benar akan terjadi resesi? Indonesia akan ekonominya gimana? Memburuk atau enggak? Saya nggak tahu. Karena akan tergantung kebijakan apa yang dikeluarkan dari pemerintah, dari BI, dari Kementerian Keuangan. Nah, itu kita masih wait and see. Yang pasti, yang bisa saya sampaikan hari ini adalah kondisi buruk seperti saat ini, sepi, harga-harga bahan naik, ini akan tetap bertahan setidaknya 2 atau 3 bulan ke depan. Kenapa? Contoh, setahu saya, kalau dulu ya, beberapa tahun yang lalu, contoh harga minyak diperdagangkan 100 US dollar. Itu bukan harga untuk dikirim hari ini, tapi itu untuk harga dikirim beberapa bulan ke depan. Jadi belinya sekarang, ngirim barangnya itu nanti. Sehingga kalau Anda dapat gambarannya, kalau kondisinya nggak berubah ya, harga sekarang 100 US dollar, kita beli misalkan 1 kintal, dikirim barangnya itu bukan sekarang, sehingga efeknya itu nanti 2-3 bulan ke depan. Nah, yang menarik selain harga minyak, harga bahan-bahan yang standar, contoh kedelai. Harga umumnya kedelai itu berkisar 14 dolar. Harga hari ini, harga salah, bentar. Ini bukan harga kedelai. Nah, ini harga kedelai, harga standarnya adalah 9 dolar. Rata-rata ya, bisa naik bisa turun sekitar 9 dolar. Hari ini 16 dolar, hampir 2 kali lipat kedelai. Terus wheat itu apa? Gandum. Gandum rata-ratanya sekitar 5 dolar. Hari ini 9 dolar, naik juga kan, hampir separuh. Gula, gula masih mendingan lah, rata-rata sekitar 13 dolar. Hari ini 18, ya naik sih, tapi nggak signifikan. Sapi, rata-rata per kilo itu 21 US dollar. Hari ini diperdagangkan,
rata-rata itu adalah 10 US dollar, berarti sekitar 100.000 sampai 150.000. Hari ini diperdagangkan 21 dolar, 2 kali lipat. Nah, dari contoh-contoh seperti ini kan Anda tahu kondisi ekonomi dunianya ini nggak karu-karuan. Dan cilakanya di Indonesia mayoritas barang adalah impor. Setidaknya kalau Anda dagang bakso, sapi, mayoritas apa? Impor kan? Impornya hari ini 21 US dollar. Dan itu kembali, bukan untuk hari ini loh ya. Belinya sekarang, dikirimnya nggak tahu kapan. Jadi kalau kondisi saat ini, apakah kita akan nambah turun atau enggak? Setidaknya Anda harus pegangan hari ini. Kondisi sekarang, ekonomi lesu, jualan sepi, bahan-bahan naik semua, setidaknya ini akan bertahan beberapa bulan ke depan. Pastinya berapa lama saya nggak tahu. Itu kembali kan tergantung makronya gimana, para presiden di negara-negara ini kebijakannya gimana, dan di Indonesia pemerintahan kita juga gimana kan nggak tahu. Itu wait and see. Nah, oke, sekarang Anda sudah tahu alasannya apa, kondisi saat ini buruk, bahan-bahan mahal, dagangan sepi. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya bahas adalah apa yang bisa kita lakukan. Saya temui gini, banyak orang itu cuma berkeluh kesah, aduh kondisi susah dan sebagainya, dan pasrah. Kalau kondisinya sepi yang memang kita tidak bisa ngapa-ngapain, contohnya seperti pandemi terus di lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah. Tapi karena sekarang kondisinya dibuka, hal yang harus kita lakukan, kita yang harus bergerak, kita yang harus inisiatif, harus ngapain. Nah, kalau Anda masih pasrah, Anda cuma, aduh hari ini sepi, semoga besok rame, hati-hati. Ingat, terjadinya bakal beberapa bulan ke depan. Anda harus nomor satu adalah inovasi. Inovasi Anda harus cari cara bagaimana Anda menurunkan cost Anda. Dan untuk ini mungkin kami bisa bantu, tim yang saya siapkan mungkin bisa bantu untuk otak-atik resep. Anda silakan kontak, nomornya ada di deskripsi. Seharusnya kami bisa bantu karena ada beberapa alternatif yang bisa menurunkan cost, seperti mungkin sapinya di mix dengan ayam, Anda pakai MDM, terus Anda pakai meat replacer, ya banyak lah macam-macam. Harapannya harga bisa turun, sehingga paling enggak ya Anda nggak bisa naikin harga jual, harga pokok Anda nggak naik tinggi-tinggi lah. Jadi setidaknya Anda untungnya masih dapat. Itu yang satu. Yang kedua yang harus Anda lakukan, Anda harus proaktif. Anda harus cari target market baru. Kalau Anda tetap menjalankan jualannya seperti biasa, susah. Anda harus berpikir apa yang bisa Anda lakukan, siapa yang bisa Anda jualin, produk apa yang baru yang harus Anda jual. Anda harus berinovasi. Kalau enggak, gawat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus Anda lakukan, Anda harus bisa memanajemen keuangan Anda. Saya tahu kalau orang bikin usaha itu selalu ada yang namanya cash flow. Cash flow itu adalah uang masuk dan uang keluar. Anda selalu mengeluarkan uang untuk bikin kan, untuk produksi, untuk beli bahan dan sebagainya. Tapi masuknya ini kan seret. Nah, Anda harus hati-hati, Anda memanajemennya harus tepat. Kalau Anda biasanya nggak pernah mencatat, Anda hanya ya wes lah hari ini keluar uang 200.000, besok kembali 300.000, Anda sudah nggak bisa. Kenapa? Harga bahannya sudah gini, nggak stabil semua. Sehingga Anda harus catat, Anda harus tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting. Yang tidak penting Anda harus kurangin semua. Jadi hari ini pembahasan saya ini, saya ingin menjelaskan bahwa kondisinya ini buruk. Ingat, buruk ini bukan karena sekedar pangsa pasarnya sepi, bukan sekedar orang nggak mau beli. Kondisinya ini gawat, makronya luar negeri ini gawat, di dalam negeri juga kedampaknya luar biasa, tinggal kebijakannya seperti apa saya nggak tahu. Yang kedua, kalau sudah tahu seperti ini, Anda tidak bisa mengandalkan seperti bantuan langsung, bantuan tunai, Anda nggak bisa. Anda harus yang berinovasi, Anda harus aktif, Anda harus apa istilahnya proaktif. Bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan sesuatu yang sama, kualitasnya bagus, tapi harganya lebih efisien. Bagaimana Anda bisa untuk menciptakan market baru. Dan yang terakhir, Anda harus bisa manajemen. Oke, hari ini saya tahu pembahasan saya nggak maksimal, mungkin banyak yang Anda bingungkan. Silahkan tanya, kalau bisa saya coba bantu jelaskan lebih lanjut. Dan kalaupun saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Karena kembali saya bukan pakar ekonomi, dan ini berdasarkan pengamatan saya pribadi, pengalaman selama beberapa tahun saya memimpin sebuah perusahaan. Jadi ya ini yang saya bagikan. Semoga bisa membantu dan bisa membuat Anda untuk berpikir harus ngapain besoknya supaya kondisinya lebih baik.